Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Lord of the Rings. Oke, jadi sedikit disclaimer sebelum mulai. Untuk pembahasan kali ini, admin hanya akan membahas alur cerita secara garis besarnya saja, karena terlalu banyak hal yang harus di-cover dalam alur cerita Lord of the Ring ini. Jadi, admin mohon maaf jika menurut kalian ceritanya kurang lengkap atau kurang detail. Admin juga minta maaf kalau ada penyebutan nama yang salah, karena jujur aja admin ini masih newbie kalau soal The Lord of the Rings ini. Dan satu lagi, seperti biasa, kalau kalian nemuin kesalahan di penjelasannya, langsung aja disikat kolom komentarnya. Semuanya diawali oleh sang pencipta yaitu Eru Ilúvatar yang kemudian menciptakan para dewa aka malaikat yang disebut sebagai Ainur. Para Ainur diciptakan oleh Eru Ilúvatar untuk memainkan lagu-lagu yang indah dan juga harmonis. Seiring dengan lantunan lagu yang mereka mainkan, terciptalah Ea atau yang kita kenal sebagai alam semesta. Para Ainur kemudian ditugaskan oleh Eru Ilúvatar untuk pergi ke Ea dan mempersiapkan sebuah tempat untuk ciptaannya. Sebelum memasuki Ea, Eru Ilúvatar berkata kalau para Ainur tidak akan bisa keluar dari Ea hingga semua peristiwa yang terjadi di sana sudah berakhir. Sebagian dari para Ainur yang memasuki Ea kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu para Valar yang berkekuatan lebih besar dan para Maiar yang berkekuatan lebih lemah. Dengan bantuan Maiar, para Valar kemudian menciptakan Arda atau yang kita kenal sebagai bumi untuk menjadi tempat hidup bagi Children of Ilúvatar, yaitu sebutan bagi para elf dan juga manusia. Salah satu Valar yang bernama Melkor berniat menguasai Arda untuk dirinya sendiri. Melkor kemudian mengacaukan persiapan para Valar lainnya dan terjadilah perang antara mereka. Para Valar yang dipimpin oleh Manwë, yaitu Valar yang paling mulia di antara mereka, akhirnya berhasil untuk mengalahkan Melkor. Para Valar kembali melanjutkan pembangunan Arda, dan untuk menerangi Arda, para Valar kemudian membuat dua lampu, yaitu Illuin yang berada di utara dan Ormal yang berada di selatan. Dengan adanya kedua lampu, Arda kini mulai dipenuhi oleh binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Setelah beberapa waktu berlalu, Melkor diam-diam datang kembali ke Arda dan membuat sebuah markas di utara untuk mempersiapkan penyerangan terhadap para Valar. Beberapa dari para Maiar kemudian beralih sisi dan bergabung menjadi pasukan Melkor. Salah satu dari mereka bernama Mairon atau yang kemudian dikenal sebagai Sauron. Sauron ini awalnya merupakan Maiar yang melayani Aule, yaitu seorang Valar yang dijuluki The Smith, dan membuat Sauron menjadi seorang pengrajin yang handal. Melkor bersama pasukannya kemudian memulai penyerangan dengan menghancurkan kedua lampu dan membuat Arda kembali diselimuti oleh kegelapan. Serangan Melkor yang terlalu dahsyat kemudian membuat Arda kini terbagi menjadi 4 benua yang terdiri dari Aman yang berada di barat, Middle Earth yang berada di tengah, Dark Land yang berada di selatan, dan Land of the Sun yang berada di timur. Setelah Arda terbagi menjadi 4 benua, para Valar kemudian pergi ke Aman di mana mereka mendirikan kerajaan Valinor dan menanam 2 pohon cahaya yang menyinari Aman dari kegelapan. Sedangkan Melkor yang kini menguasai Middle Earth kemudian membangun markas rahasia yang bernama Angband dan menyuruh Melkor untuk menjaganya. Para Valar yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Children of Ilúvatar kemudian membuat bintang-bintang di langit untuk menyinari Arda secara keseluruhan. Dengan cahaya bintang-bintang ini muncullah para ras elf di Middle Earth dan juga diikuti dengan keluarnya para dwarf dari persembunyian. Para dwarf ini sebenarnya diciptakan oleh salah satu Valar yaitu Aule karena dia sudah tidak sabar untuk menunggu kemunculan Children of Ilúvatar yaitu para elf dan juga manusia. Aule yang menyadari kesalahannya kemudian menawarkan para dwarf-dwarf ini kepada Eru Ilúvatar untuk mengadopsi mereka sebagai ciptaannya. Eru Ilúvatar menerima tawaran Aule dengan syarat kalau para dwarf tidak boleh muncul sebelum kemunculan para elf. Melkor yang mengetahui para elf telah muncul kemudian menculik beberapa elf dan mempengaruhi mereka untuk menghasilkan spesies baru yang dikenal dengan nama orc dan juga troll. Mengetahui tentang perbuatan Melkor, para Valar kemudian pergi ke Middle Earth untuk menyerang Melkor dan menyelamatkan para elf.
Melkor akhirnya berhasil dikalahkan dan dibawa ke Valinor untuk menjalani hukumannya sebagai tahanan selama 300 tahun. Walaupun berhasil menangkap Melkor, sayangnya para Valar gagal untuk menangkap Sauron dan pasukan lainnya yang bersembunyi di Angband. Untuk melindungi para elf, para Valar kemudian mengundang para elf untuk hidup di Aman. Sayangnya tidak semua elf mau untuk meninggalkan Middle-earth karena mereka sudah terlalu nyaman untuk tinggal di Middle-earth. Mereka yang memutuskan untuk pergi kemudian dipimpin oleh 3 elf yang bernama Finwë, Ingwë, dan juga Elwë. Para elf kemudian memulai perjalanan mereka menuju Aman, tetapi Elwë sayangnya gagal melanjutkan perjalanan karena di perjalanan dia terpesona oleh seorang mayar yang bernama Melian. 300 tahun telah berlalu dan Melkor kini telah terbebas dari penjaranya. Singkat cerita, Melkor yang masih diselimuti oleh kejahatan kemudian berhasil untuk menghancurkan kedua pohon cahaya dengan bantuan teman laba-labanya. Dalam pelariannya, Melkor membunuh salah satu pemimpin elf yaitu Finwë dan membuatnya dikejar oleh Fëanor yaitu anak dari Finwë hingga ke Middle-earth. Sejak saat itu, Melkor kemudian diberi julukan oleh Fëanor sebagai Morgoth the Black Enemy. Dengan hilangnya kedua pohon cahaya, Aman kini kembali berada dalam kegelapan. Para Valar kemudian menggunakan buah dan bunga yang tersisa dari pohonnya untuk menciptakan matahari dan juga bulan. Kita akhirnya sampai di First Age yang dimana banyak sekali kejadian yang terjadi pada era ini. Tetapi untuk mempersingkat videonya, admin hanya akan membahas beberapa hal penting saja yang terjadi pada era ini. By the way, kalau kalian mau tahu tentang kelengkapan cerita First Age ini, admin sudah menaruh linknya di deskripsi. Setelah terciptanya matahari dan bulan, manusia kini mulai bermunculan di Middle-earth. Sama seperti para elf yang diberi pemberian berupa keabadian, manusia juga diberikan pemberian oleh Eru Ilúvatar, yaitu berupa kematian. Sementara itu, Fëanor berhasil dibunuh oleh pasukan Melkor saat sedang berusaha untuk mengejar Melkor. Seiring berjalannya waktu, manusia kini mulai bertemu dengan para elf dan mereka kemudian menjalin hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Singkat cerita, salah satu manusia yang bernama Beren kemudian jatuh cinta dengan seorang elf yang bernama Lúthien. Keturunan Beren dan Lúthien kemudian dikenal dengan sebutan Half-Elfen, yaitu sebutan bagi ras setengah elf. Sama seperti Lúthien, para Half-Elfen ini juga akan diberikan pilihan untuk menjadi elf dan memiliki keabadian, atau untuk menjadi manusia dan mendapat pemberian berupa kematian. Di tempat yang berbeda, Fingolfin yaitu adik dari Fëanor kemudian menyerang Melkor dengan bantuan para manusia, tetapi sayangnya mereka berhasil dikalahkan oleh Melkor karena Melkor kini memiliki pasukan baru yaitu para naga. Fingolfin mati dalam penyerangannya dan perjuangannya untuk melawan Melkor terus berlanjut hingga ke keturunannya. Seiring berjalannya waktu, Melkor terus menyerang para elf dan kini dia berniat untuk melenyapkan mereka untuk selama-lamanya. Dalam keputusasaan, Eärendil, salah satu keturunan dari Fingolfin, bersama istrinya yaitu Elwing, keturunan dari Beren dan Lúthien, kemudian pergi ke Aman untuk meminta bantuan para Valar untuk menghentikan Melkor. Para Valar dan Maiar kemudian bergegas pergi ke Middle-earth untuk melawan Melkor. Sesampainya di Middle-earth, Valar bersama Maiar kemudian beraliansi dengan para elf dan juga manusia untuk melawan Melkor bersama pasukannya. Peperangan besar kemudian terjadi dan setelah 40 tahun berperang, Melkor akhirnya berhasil dikalahkan untuk yang terakhir kalinya. Melkor kemudian dibawa ke Aman untuk menjalani hukumannya. Sesampainya di Aman, Melkor kemudian dipenggal sebagai hukumannya dan jiwa Melkor kemudian dikurung di alam baka hingga akhir dari dunia. Setelah Melkor dikalahkan, para Valar kemudian mengajak para elf untuk kembali ke Aman. Sebagian besar para elf kembali ke Aman, tetapi beberapa elf seperti Gil-galad, Galadriel, Celeborn, dan juga Orover memutuskan untuk tinggal di Middle-earth. Sementara itu, para manusia yang ikut dalam peperangan melawan Melkor kemudian diberi hadiah oleh para Valar, yaitu berupa pulau bernama Númenor yang terletak di antara Aman dan Middle-earth. Kita juga diperlihatkan anak kembar dari Eärendil dan juga Elwing, yaitu Elros yang memutuskan untuk menjadi manusia dan menjadi pemimpin di Númenor. Sedangkan kembarannya yaitu Elrond memutuskan untuk menjadi elf dan menjadi penasihat dari Gil-galad, yaitu keturunan dari Fingolfin yang kini memimpin para elf sebagai raja kerajaan Noldor. Dengan hilangnya Melkor, ambisinya untuk menguasai Middle-earth kini dilanjutkan oleh anak buahnya yaitu Sauron.
Pada era ini, kita diceritakan Elros yang kini mengajak para manusia untuk tinggal di Numenor. Di sana, para manusia hidup dengan damai dan setelah kematian Elros, tahtanya sebagai Raja Numenor kemudian diteruskan pada keturunannya. Kembali ke Middle-earth, Sauron kini pergi ke Mordor dan membuat sebuah menara yang bernama Barad-dûr. Di sana, Sauron mulai mempersiapkan pasukan orc dan trollnya, sekaligus juga memanipulasi beberapa manusia untuk dijadikan pasukannya. Berabad-abad kemudian, Sauron kini berusaha untuk menyusup ke tempat para elf dengan menyamar sebagai seorang elf bernama Anatar yang dijuluki sebagai Lord of Gift. Di sana, Sauron kemudian mengajari para elf untuk menjadi pandai besi dan memanipulasi mereka untuk membuat 19 cincin ajaib yang dikenal sebagai Rings of Power. Ke-19 cincin itu kemudian dibagi kepada masing-masing ras, yaitu 9 untuk manusia, 7 untuk para dwarf, dan 3 untuk para elf. Singkat cerita, Sauron kemudian pergi ke Mount Doom yang terletak di Mordor untuk membuat sebuah cincin yang bisa mengontrol para pengguna cincin lainnya. Sauron juga menanamkan sebagian jiwanya pada cincinnya dan membuat dirinya selalu terhubung dengan cincinnya. Dengan pengaruh cincin Sauron, ke-9 manusia berhasil dikontrol oleh Sauron dan seiring berjalannya waktu mereka kemudian berubah menjadi Nazgûl, yaitu pelayan setia bagi Sauron. Sedangkan para dwarf gagal untuk dikontrol oleh Sauron, tetapi mereka terkena kutukan yang membuat mereka menjadi serakah. Dan yang terakhir yaitu para elf berhasil selamat dari Sauron karena mereka berhasil melepas cincinnya setelah merasakan niat jahat dari Sauron. Sauron kemudian menyerang kerajaan para elf dan membuat Elrond bersama pasukannya kini bersembunyi di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan nama Rivendell. Mengetahui kalau Sauron kini telah menguasai Middle-earth, kerajaan Numenor kini pergi ke Middle-earth sebagai bala bantuan untuk melawan Sauron. Pasukan Numenor kemudian berhasil menangkap Sauron dan membawanya ke Numenor. Singkat cerita, Sauron kemudian berhasil untuk memanipulasi Raja Numenor dan membuatnya menyerang para Valar di Pulau Aman. Para Valar yang geram atas perbuatan para manusia Numenor kemudian meminta Eru Ilúvatar untuk menenggelamkan Pulau Numenor dan memisahkan Pulau Aman agar pulaunya hanya bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu saja. Sauron juga ikut tenggelam bersama Pulau Numenor, tetapi karena dia telah menanamkan jiwanya pada cincinnya, jiwa Sauron kemudian kembali ke Mordor, yaitu tempat di mana cincinnya berada. Dengan kembalinya Sauron, Gil-galad yaitu raja kerajaan elf kemudian beraliansi dengan Elendil, yaitu pemimpin dari penduduk Numenor yang berhasil selamat. Gil-galad bersama Elendil juga berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari para manusia, dwarf, Elrond, dan juga Orover, yaitu pemimpin para elf hutan. Bersama seluruh aliansi, Gil-galad bersama Elendil kemudian pergi ke Mordor untuk berperang melawan Sauron. Orover kemudian mati dalam peperangannya dan diikuti oleh kematian Gil-galad dan juga Elendil. Setelah kematian Elendil, Isildur yaitu anak dari Elendil kemudian mengambil pedang ayahnya dan memotong jari Sauron yang berisi cincinnya. Dengan lepasnya cincin Sauron, Sauron kemudian berhasil dilenyapkan untuk sementara. Elrond kemudian menyuruh Isildur untuk melenyapkan cincinnya di Mount Doom, namun Isildur yang sedih atas kematian ayahnya kemudian memutuskan untuk mengambil cincinnya sebagai kenang-kenangan atas kematian ayahnya. Kita akhirnya sampai pada Third Age, yaitu era di mana alur The Hobbit dan juga Lord of the Rings berlangsung. Kita kembali diperlihatkan Isildur yang kini menjadi Raja Gondor, yaitu sebuah kerajaan yang didirikan di Middle-earth oleh para penduduk Numenor setelah kehancuran pulau mereka. Suatu ketika, Isildur kemudian diserang oleh pasukan para orc yang berusaha untuk mengambil cincin Sauron. Isildur kemudian menggunakan cincinnya dan berusaha kabur dengan menyelam ke sebuah sungai. Sayangnya, cincinnya terlepas dari jari Isildur dan Isildur akhirnya terbunuh oleh para orc. Setelah terlepas dari jari Isildur, cincinnya tenggelam di dalam sungai Anduin hingga beribu tahun kemudian. Para Valar yang mengetahui kalau Sauron belum sepenuhnya dikalahkan, kemudian mengirim 5 mayar yang menjelma sebagai penyihir untuk menjaga Children of Ilúvatar dari ancaman Sauron. Kelima penyihir itu terdiri dari Saruman, Alatar, Palandu, Radagast, dan yang terakhir yaitu Albus Dumbledore. Dan yang terakhir yaitu Gandalf. Beratus tahun kemudian kita diperkenalkan ras baru yang disebut sebagai Hobbit. Asal-usul dari para Hobbit ini sayangnya tidak diketahui, tetapi sebagian besar dari mereka tinggal di sebuah kota kecil bernama The Shire. Kita kemudian diperlihatkan 2 Hobbit yaitu Déagol dan juga Smigol yang sedang memancing di sungai Anduin.
Saat sedang berusaha menangkap ikannya, Deagol menemukan cincin Sauron dan seketika Deagol mengambilnya. Singkat cerita, Deagol dan Smigol dipengaruhi oleh cincinnya dan Smigol akhirnya membunuh Deagol untuk mendapatkan cincinnya. Setelah membunuh sepupunya yaitu Deagol, Smigol kemudian diusir dari rumahnya dan kini dia tinggal di sebuah gua yang terletak di Misty Mountains. Seiring berjalannya waktu, Smigol terus dipengaruhi oleh cincinnya dan akhirnya membuatnya berubah menjadi makhluk aneh bernama Gollum. Kita akhirnya sampai pada trilogi pertama kita yaitu The Hobbit. Kita diperlihatkan dengan kerajaan para dwarfs yang terletak di Erebor, yaitu sebuah gunung yang juga disebut sebagai The Lonely Mountain. Kerajaan Erebor kemudian diserang oleh seekor naga bernama Smaug yang tertarik dengan harta karun yang dimiliki oleh para dwarf. Setelah kerajaan mereka diambil alih oleh Smaug, Thorin yaitu pangeran dari kerajaan Erebor kemudian menemui Gandalf untuk meminta bantuannya untuk mencuri harta para dwarf kembali. Gandalf kemudian menemui seorang hobbit yaitu Bilbo Baggins karena Gandalf berniat untuk menjadikan Bilbo sebagai seorang pencuri untuk membantu para dwarf mencuri harta mereka dari naga Smaug. I'm looking for someone to share in an adventure. Pada malam harinya, Bilbo kemudian dikunjungi oleh Thorin bersama 12 pasukan dwarfnya yang terdiri dari Dwalin, Balin, Fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Bombur, Bofur, Glowin, Oin, dan juga Bifur. Tak lama kemudian, Gandalf juga datang ke rumah Bilbo dan Gandalf menjelaskan tentang sebuah peta yang akan menuntun mereka menuju jalan rahasia untuk masuk ke dalam gunungnya. Keesokan harinya, Bilbo bersama Gandalf dan para dwarfs memulai petualangan mereka untuk pergi ke Erebor. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk beristirahat, tetapi mereka kemudian menyadari kalau beberapa kuda mereka telah menghilang. Kuda mereka ternyata telah dicuri oleh para troll dan Bilbo bersama para dwarf kemudian berusaha untuk membebaskan kuda mereka. Sayangnya mereka tertangkap oleh para troll, tetapi Gandalf akhirnya muncul dan menyelamatkan mereka dari para troll. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan mereka bertemu dengan Radagast yang memberitahu Gandalf tentang iblis yang dijuluki The Necromancer yang tinggal di Dol Guldur. Mereka kemudian tiba di kota para elf yaitu Rivendell. Di sana mereka menemui Elrond dan memintanya untuk mentranslate peta menuju gunungnya. Di sana Gandalf juga menemui Saruman dan juga Galadriel untuk memberitahu mereka tentang The Necromancer. Bilbo bersama para dwarf kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Misty Mountain. Sesampainya di sana, para dwarf tertangkap oleh para goblin sedangkan Bilbo terjatuh ke dalam sebuah jurang saat sedang berusaha untuk melawan seorang goblin. Di sana Bilbo mengambil cincin Sauron yang tidak sengaja terjatuh dari saku Gollum. Gollum berusaha mengejar Bilbo, tetapi untungnya Bilbo tidak sengaja memakai cincinnya yang kemudian membuatnya bisa menghilang. Singkat cerita, para dwarf seperti biasa diselamatkan oleh Gandalf dan mereka berhasil kabur dari kerajaan para goblin. Setelah berhasil keluar dari Misty Mountain, para orc kemudian menyerang mereka karena pemimpin mereka yaitu Azog berniat untuk balas dendam pada Thorin karena Thorin telah memotong tangannya. Untungnya Gandalf kemudian memanggil para elang dan seperti biasa mereka berhasil selamat. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan Gandalf kemudian menyarankan mereka untuk melewati Mirkwood agar mereka bisa sampai di Erebor lebih cepat. Sesampainya di hutan Mirkwood, mereka berpisah dengan Gandalf karena Gandalf memutuskan untuk pergi ke Dol Guldur untuk menyelidiki si Necromancer. Para dwarf kemudian tertangkap oleh para elf hutan yang dipimpin oleh Tauriel dan pangeran dari kerajaan elf hutan yaitu Legolas. Untungnya Bilbo berhasil menyusup ke dalam istananya dengan menggunakan kekuatan cincinnya. Di sana Thorin bertemu dengan Thranduil yaitu raja dari kerajaan elf hutan yang sekaligus juga ayah dari Legolas dan anak dari Orover. Thranduil kemudian berkata kalau dia akan melepaskan para dwarf jika Thorin memberikan sebuah perhiasan yang tersimpan di Erebor. Sayangnya Thorin tidak setuju dengan permintaan Thranduil dan Thorin kemudian dipenjara bersama para dwarf lainnya. Untungnya Bilbo berhasil mencuri kunci penjaranya dan mereka akhirnya berhasil kabur dengan menggunakan gentong minuman. Setelah berhasil kabur dari para elf, mereka bertemu dengan seorang manusia bernama Bard dan menyewanya untuk membantu mereka melewati Lake Town. Singkat cerita, mereka tertangkap oleh warga Lake Town dan Thorin kemudian memberitahu warga Lake Town tentang identitasnya. We have come to reclaim our homeland. Mereka kembali melanjutkan perjalanan setelah Thorin menjanjikan sebagian harta Erebor kepada warga Lake Town. Sayangnya Kili tidak bisa melanjutkan perjalanan karena Kili terkena panah beracun milik para orc.
Sementara itu, Gandalf kini berada di Dol Guldur dan menyadari kalau si Necromancer ternyata adalah Sauron. Pada saat ini, Sauron sedang bersembunyi di Dol Guldur karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kembali ke para dwarf, mereka akhirnya berhasil tiba di gunungnya. Setelah memasuki gunungnya, para dwarf kemudian menyuruh Bilbo untuk mencuri Arkenstone dari naga Smaug. Arkenstone ini adalah sebuah permata yang menjadi simbol dari kerajaan para dwarf. Sementara itu, Lake Town kini diserang oleh para orc, tetapi untungnya Tauriel bersama Legolas datang untuk membasmi mereka. Di sana, Tauriel juga menyembuhkan Kili dari racunnya. Kembali ke Erebor, Bilbo tidak sengaja membuat Smaug bangun saat berusaha mengambil Arkenstone-nya. Bilbo berhasil mengambil Arkenstone-nya, tetapi Smaug yang marah akhirnya pergi menuju Lake Town. What have we done? Kita diperlihatkan Smaug yang kini menghancurkan kota Lake Town. Untungnya Bard berhasil membunuh Smaug dengan menggunakan panah hitam milik ayahnya. Sementara itu Gandalf tertangkap oleh para orc atas perintah dari Sauron, tetapi untungnya Galadriel datang bersama Elrond dan Saruman untuk menyelamatkan Gandalf. Di sana mereka bertarung melawan para Nazgul dan Galadriel akhirnya berhasil mengusir Sauron untuk kembali ke Mordor. Kembali ke Erebor, Bilbo menyadari kalau Thorin terkena penyakitnya para dwarf, yaitu penyakit tergila-gila pada harta. Jadi Bilbo kemudian menyembunyikan Arkenstone-nya dari Thorin. Sementara itu, Thranduil berencana menyerang Erebor untuk mengambil perhiasan yang didambakannya. Bard kemudian pergi menemui Thorin agar peperangan tidak terjadi. We have not come to rob you. Sayangnya Thorin tidak menghiraukan Bard, jadi Bard kemudian bersekutu dengan Thranduil. Gandalf akhirnya tiba di Lake Town dan memberitahu Thranduil tentang para orc yang juga akan menyerang Erebor. Tidak disangka-sangka, Bilbo datang menemui Thranduil dan Bard untuk memberikan Arkenstone-nya sebagai alat negosiasi agar Thorin mau memberikan sebagian hartanya. Sayangnya, Thorin tetap tidak mau menerima tawarannya karena pasukan dwarf akhirnya tiba untuk mempertahankan Erebor. Tak lama kemudian, pasukan orc dan troll akhirnya juga datang dan terjadilah The Battle of Five Armies. Singkat cerita, Thorin akhirnya berhasil sembuh dari penyakitnya dan para dwarf kemudian bekerja sama dengan manusia dan elf untuk melawan para orc. Aliansi mereka berhasil memenangkan peperangan, tetapi sayangnya Kili dan Thorin terbunuh dalam peperangannya. Setelah peperangannya berakhir, Bilbo bersama Gandalf kemudian berpamitan dengan para dwarf untuk kembali ke desanya. Di endingnya kita diperlihatkan Bilbo yang masih menyimpan cincinnya. Kita akhirnya sampai pada trilogi kesayangan kita, yaitu The Lord of the Rings. Ceritanya berlanjut sekitar 60 tahun setelah film The Hobbit. Kita kembali diperlihatkan Bilbo yang kini berumur 111 tahun, dan sekarang ia tinggal bersama keponakannya, yaitu Frodo Baggins. Gandalf kemudian datang menemui Bilbo untuk merayakan pesta ulang tahun Bilbo yang ke-111. Good to see you. Bilbo kemudian berkata pada Gandalf kalau dia berniat untuk berpetualang lagi dan pergi ke Rivendell. Sebelum kepergiannya, Gandalf menyuruh Bilbo untuk meninggalkan cincinnya dan mewariskannya pada Frodo. Gandalf akhirnya menyadari kalau cincinnya adalah cincin Sauron dan Sauron kini telah mengirim para Nazgul untuk mencari cincinnya. Gandalf kemudian menyuruh Frodo untuk pergi membawa cincinnya. Frodo kemudian mengajak sahabatnya yaitu Samwise Gamgee untuk pergi bersamanya. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan teman hobbit mereka yaitu Merry dan Pippin yang akhirnya ikut dalam petualangan mereka. Sementara itu Gandalf menemui Saruman untuk meminta bantuan, tetapi Gandalf kemudian menyadari kalau Saruman ternyata telah bersekutu dengan Sauron. We must join with him, Gandalf. Tim Frodo kini tiba di desa Bree dan bertemu dengan teman Gandalf yaitu seorang manusia bernama Aragorn. Aragorn adalah keturunan dari Isildur dan kini dia berniat membantu Frodo untuk kabur dari para Nazgul. Dalam perjalanan mereka diserang oleh para Nazgul dan Frodo tertusuk oleh salah satu pedang Nazgul yaitu pedang Morgul. Untungnya mereka bertemu dengan seorang elf yaitu Arwen yang merupakan anak dari Elrond. Arwen kemudian membawa Frodo ke Rivendell dan meminta Elrond untuk menyembuhkannya. Di sana Frodo kembali bertemu dengan Gandalf dan juga pamannya yaitu Bilbo. Elrond kemudian mengadakan rapat untuk memutuskan nasib dari cincinnya. Singkat cerita, Frodo mengajukan diri untuk membawa cincinnya ke Mordor dan terciptalah The Fellowship of the Ring yang akan membantu Frodo menghancurkan cincinnya. The Fellowship of the Ring ini terdiri dari Frodo, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Aragorn, Gandalf, Gimli, dan juga Boromir. Mereka memulai perjalanan mereka dan tiba di sebuah tambang milik para dwarf.
Sesampainya di sana, mereka menyadari kalau para dwarf telah mati dan mereka kemudian dicegat oleh seekor monster bernama Balrog. Mereka akhirnya berhasil kabur, tetapi Gandalf sayangnya mati saat berusaha melawan Balrognya. Fly, you fools! Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Lothlorien, yaitu tempat tinggal dari Galadriel dan suaminya yaitu Celeborn. Sebelum melanjutkan perjalanan, Galadriel memberikan sebuah hadiah kepada masing-masing dari mereka. Dalam perjalanan mereka diserang oleh para orc dan para orc kemudian berhasil untuk menangkap Merry dan juga Pippin. Boromir berusaha untuk menyelamatkan Merry dan Pippin, tetapi sayangnya dia akhirnya terbunuh. Aragorn bersama Legolas dan Gimli kemudian berusaha untuk menyelamatkan Merry dan Pippin, sedangkan Frodo bersama Sam kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju Mordor. Frodo bersama Sam kembali melanjutkan perjalanan, tetapi tidak disangka-sangka mereka bertemu dengan Gollum yang sedang berusaha untuk mencuri cincinnya. Mereka berhasil mengalahkan Gollum dan menjadikan Gollum sebagai tawanan untuk mengantar mereka ke Mordor. Sementara itu, Aragorn bersama Gimli dan Legolas terus mengikuti jejak Merry dan Pippin, dan singkat cerita mereka kemudian bertemu dengan Gandalf yang kembali hidup. Gandalf ternyata kembali dihidupkan oleh para Valar untuk menyelesaikan tugasnya di Middle-earth. I am Gandalf the White. Gandalf kemudian berkata kalau Merry dan Pippin telah terbebas dari para orc dan mereka berdua kini pergi bersama para Ents, yaitu sebuah pohon yang bisa hidup. Tim Aragorn bersama Gandalf kemudian pergi ke kerajaan Rohan, yaitu salah satu kerajaan manusia, untuk memberitahu mereka tentang Sauron. Kita kemudian diperlihatkan Saruman yang kini mempersiapkan pasukan Mordor untuk berperang. Singkat cerita, Saruman bersama pasukannya kemudian menyerang kerajaan Rohan. Untungnya Merry dan Pippin datang bersama pasukan para Ents untuk membantu melawan pasukan Saruman. Kembali ke Frodo bersama Sam dan Gollum, mereka kemudian dicegat oleh seorang Nazgul yang kini menunggangi seekor naga. Untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh Faramir, yaitu saudara dari Boromir. Di endingnya kita diperlihatkan Gollum yang kembali menuntun Frodo dan Sam untuk pergi ke Mordor. Tim Aragorn bersama Gandalf kemudian mengepung Saruman dan Saruman akhirnya mati karena terjatuh dari menaranya. Setelah mengetahui rencana Sauron dari Saruman, Gandalf bersama Pippin kemudian pergi ke kerajaan Gondor untuk memperingati mereka tentang serangan Sauron. Sementara itu, Arwen menyuruh ayahnya yaitu Elrond untuk memperbaiki pedang Elendil untuk diberikan kepada Aragorn. Setelah pedangnya selesai, Elrond kemudian pergi ke Gondor untuk memberikan pedangnya pada Aragorn. Elrond juga berkata kalau Arwen yang merupakan ras setengah elf atau half elven memutuskan untuk merelakan keabadiannya sebagai elf untuk hidup bersama Aragorn. Dengan adanya pedang Elendil, Aragorn bersama Legolas dan Gimli kemudian pergi ke Gunung Kematian untuk memanggil para pasukan kematian yang ada di sana. Fight for us and regain your honor. Sementara itu, Frodo diserang oleh seekor laba-laba dan Sam kemudian mengambil cincinnya karena Sam mengira kalau Frodo telah mati. Tubuh Frodo kemudian dibawa oleh para orcs dan Sam akhirnya menyadari kalau Frodo ternyata masih hidup karena dia hanya terkena bius dari laba-labanya. Untungnya Sam berhasil menyelamatkan Frodo dan Sam kemudian mengembalikan cincinnya pada Frodo. Frodo bersama Sam kembali melanjutkan perjalanan dan kini mereka menyamar sebagai orc untuk menyusup ke Mordor. Kembali ke Gondor, salah satu Nazgul yang dijuluki The Witch King of Angmar kini memimpin pasukan Mordor untuk menyerang kerajaan Gondor. Untungnya pasukan dari kerajaan Rohan juga datang untuk membantu kerajaan Gondor. Tim Aragorn juga kembali bersama pasukan kematiannya untuk melawan pasukan Mordor. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan pasukan Mordor dan kini mereka berniat menyerang Mordor agar Sam dan Frodo bisa leluasa untuk membawa cincinnya ke Mount Doom. Aragorn kemudian memimpin pasukan untuk menyerang Mordor dan dimulailah The Battle of the Black Gate. Di sini kita juga diperlihatkan Eye of Sauron, yaitu semacam mata pengintai yang berada di atas menara Barad-dûr. Kembali ke Frodo dan Sam, Frodo semakin melemah karena pengaruh dari cincinnya dan Sam kemudian menggendong Frodo untuk bisa sampai di Mount Doom. Sesampainya di kawah gunungnya, Frodo semakin terpengaruh oleh cincinnya dan dia tidak bisa merelakan cincinnya. Tidak disangka-sangka, Gollum tiba-tiba datang dan memutuskan jari tangan Frodo untuk mendapatkan cincinnya. Frodo berusaha mengambil cincinnya kembali dari Gollum, tetapi Gollum kemudian terjatuh ke lava bersama cincinnya dan melenyapkan cincinnya untuk selama-lamanya. Dengan hancurnya cincin Sauron, Sauron akhirnya berhasil dilenyapkan untuk selama-lamanya. Setelah menghancurkan cincinnya, Frodo dan Sam kemudian diselamatkan oleh Gandalf yang datang bersama para elang.
Frodo kemudian terbangun di kerajaan Gondor dan Frodo akhirnya kembali bertemu dengan Gandalf dan Fellowship yang lainnya. Aragorn kemudian dinobatkan sebagai Raja Gondor dan Aragorn juga akhirnya dipertemukan kembali dengan Arwen. Para hobbit kemudian kembali ke desa mereka dan kita diperlihatkan Sam yang menikah dengan wanita idamannya. Di masa ini, sebagian para elf telah meninggalkan Middle-earth untuk hidup di Aman. Bilbo bersama Frodo juga diperbolehkan pergi ke Aman karena mereka telah ditandai sebagai sang pembawa cincin. Setelah berpamitan dengan Sam, Merry, dan Pippin, Bilbo dan Frodo kemudian pergi ke Aman bersama Gandalf, Galadriel, Celeborn, dan juga Elrond. Pada saat hari tuanya, Sam juga memutuskan untuk pergi ke Aman karena Sam juga sempat untuk menjadi pembawa cincinnya. Sedangkan untuk Merry dan Pippin, mereka kini hidup di Gondor bersama sahabat mereka yaitu Aragorn. Setelah kematiannya, Aragorn kemudian dimakamkan di sebelah makam sahabatnya yaitu Merry dan juga Pippin. Sedangkan Legolas bersama Gimli kemudian juga pergi ke Aman dan menjadi akhir dari para Fellowship. Oke guys, itulah dia alur cerita dari The Lord of the Rings. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung kami membuat konten-konten selanjutnya. Sekian dari kami dan have a nice day.